Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebentar lagi Jokowi rontok. Semangat perubahan di kalangan rakyat sudah mulai merata. Keberanian untuk menyatakan bahwa pemerintahan ini lemah, otoriter bahkan bobrok sudah tumbuh. Gumpalan perlawanan politik pun mulai terbentuk. Seruan agar Jokowi mundur akan terus bergaung. Pemerintahan Jokowi bakalan sulit bertahan karena jika rakyat sudah berteriak, tak akan ada kekuatan yang mampu untuk meredam. Semua pendukung termasuk elit kekuasaan akan berlompatan menyelamatkan diri, mencari sekoci sendiri-sendiri. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI akan menjadi trigger perubahan. Kumpulan tokoh yang bersatu menyerukan kebenaran dan keadilan akan menumbuhkan kepercayaan rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu ketidakberdayaan dan keterpinggiran. Ada harapan baru yang dapat digantungkan. Kebersamaan dan konsolidasi kekuatan yang efektif dan efisien mulai terbentuk. Momentum perubahan agar datang. Dari aspek spiritualitas itu dinamakan ajal telah tiba. Sebagaimana Quran mengingatkan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atana wala yastaktimun." Jika momen telah tiba, maka tak ada yang mampu mempercepat atau mengundurkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Inilah yang dalam bahasa konstitusi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang kemudian menyebabkan rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Seorang Jokowi sebagaimana penguasa-penguasa lainnya akan gentar jika teriakan terus menggema. Konsekuensi pilihan hanya dua, yaitu mempertahankan singgasana dengan segala cara melalui pengerahan kekuatan represif atau menyerah mengalah demi keselamatan bersama. Pilihan kedua lebih arif. Langkahnya adalah mengundurkan diri walau dengan terpaksa. Pukulan telah berulang, yaitu balik, jab-jab maupun hook. Kebijakannya elitis tidak populis. Ketika populis pun ternyata bermotif pencitraan. Tinggal menunggu langkah blunder yang emosional agar rakyat melepaskan pukulan uppercut yang menggoyahkan, TKO atau KO. Jokowi pun rontok dan rakyat bernapas lega. Selanjutnya merencanakan pemulihan untuk masa depan yang lebih baik. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. 18 Agustus adalah hari kelahiran ideologi dan konstitusi kita. Mari bersama-sama menyelamatkan Indonesia dan jangan biarkan rakyat dijajah oleh pemimpin dari bangsanya sendiri. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra. Dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah
Nasdem yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Kalau Tarmizi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Impres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut
patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri.